Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gubernur Bali memerintahkan proyek lift kaca Pantai Kelingking Nusa Penida dihentikan dan dibongkar. Abrasi Pantai Kuta makin parah. Tradisi pasar Segara meriahkan Hari Raya Galungan di Kelungkung. Berakhir sudah kontroversi pembangunan tower lift kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida Kelungkung. Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya menghentikan proyek tersebut dengan memerintahkan segera membongkar lift kaca setinggi 100 meter lebih. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pernyataan sikap tersebut pada hari Minggu siang di rumah jabatan Gubernur Bali di Kota Denpasar. Koster menyampaikan bahwa ada 5 jenis pelanggaran dalam proyek lift kaca tersebut, di antaranya pelanggaran tata ruang, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran tata ruang laut, pelanggaran pariwisata berbasis budaya. Gubernur juga memperhatikan rekomendasi tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali yang meminta pemerintah daerah menghentikan proyek lift kaca senilai 200 miliar rupiah di Pantai Kelingking. Dengan memperhatikan 5 jenis pelanggaran yang sangat berat serta memandang kepentingan masa depan Bali berkaitan dengan menjaga untung alam, manusia, dan budaya Bali, dan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya berkualitas dan bermartabat, maka Gubernur Bali dan Bupati Kelungkung memutuskan mengambil tindakan tegas berupa 1. Memerintahkan kepada PT Indonesia KC Tourism Property Investment Development Group untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca, melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan. 3. Melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan. Dalam hal PT Indonesia KC Tourism Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Kelungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan. Proyek lift kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida menuai kontroversi di masyarakat. Proyek tersebut dinilai merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang tersebut. Proyek ini mulai berjalan pada bulan Agustus 2023 dan akhirnya harus berhenti karena desakan masyarakat luas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pesisir Pantai Kuta kondisinya memprihatinkan. Akibat abrasi, jalur jogging track yang membentang di kawasan pantai amblas terkikis gempuran ombak besar. Kondisi ini membuat warga dan pelaku usaha di sekitar pantai resah karena aktivitas pengunjung berkurang dan pedagang terpaksa menutup sebagian area jualannya karena bibir pantai semakin mendekati ke fasilitas umum. Menurut Fajar Agunawan, salah seorang penyewa papan selancar, abrasi kali ini paling parah dalam 3 bulan terakhir karena jalur jogging track ambles hingga 2 meter dan berjarak hanya 1,5 meter dari garis pantai. Ya, untuk akses jalannya aja sih saya rasa, karena pengunjung juga mau jalan juga susah ini. Mau lewat mana ini kan. Menurut saya ya cuman penghancur ombak itu yang diperbanyak aja gitu, karena ini sudah istilahnya sudah terlalu dekat sama tempat penjual ini. Jadi kalau dibilang musibah, ini bukan musibah sebenarnya kan, ini memang air pasangnya saja dia. Tapi karena pedagang juga terlalu maju, pemerintah juga bikin jogging tracknya juga terlalu dekat dengan bibir pantai. Menurut Fajar, abrasi murni akibat faktor alam karena gelombang laut yang kuat mengikis pasir dan merusak fasilitas di sekitar area pedagang.
Ombak besar terjadi saat bulan purnama. Pedagang dan warga sekitar meminta pemerintah membangun pemecah ombak di sepanjang Pantai Kuta untuk mencegah abrasi. Ya, ini paling parah, ini makanya bikin tangga biar ada tamu bisa turun ke bawah. Kalau datang ombak lagi ya bisa hancur lagi, Pak. Kita antisipasi aja nih, biar ada pemasukan lah, Pak. Untuk mengatasi abrasi, sebagian pelaku usaha di daerah ini secara swadaya membangun tanggul dari bambu dan tumpukan pasir yang sekaligus berfungsi sebagai tangga menuju pantai. Namun tidak banyak membantu karena gelombang besar akan kembali menghancurkan tanggul darurat ini. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies (APR) di Karangasem saat ini meningkat. Jumlahnya bisa mencapai ratusan orang setiap bulan. Namun yang mengkhawatirkan, stok vaksin untuk menanggulangi penyakit ini jumlahnya semakin berkurang. Karena dalam sehari ada belasan kasus rabies yang perlu mendapatkan vaksin anti rabies. Di gudang farmasi, kini tersedia 500 vial vaksin anti rabies yang didistribusikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Jumlah ini setengah dari jumlah yang diajukan Dinas Kesehatan Karangasem sebanyak 1.000 vial. Vaksin ini akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan yang mengajukan permintaan. Kasus gigitan anjing di Karangasem mencapai 6.000 kasus lebih. Namun dengan ketersediaan vaksin anti rabies yang hanya 500 vial, hal ini mengkhawatirkan. Gigitan hewan penular rabies. Ini di Karangasem masih tinggi, Pak. Rata-rata setiap hari 12 sampai 15 kasus gigitan hewan penular rabies yang kami tangani, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang menjadi rabies center. Nah, kendalanya adalah kami sekarang sedang mengusahakan vaksin, ketersediaan vaksin, karena dari penyediaannya yang memang terbatas. Jadi ini sekarang kami hari ini mohon bantuan ke provinsi 1.000 vial vaksin PAR, mudah-mudahan dapat karena stok vaksin kalau itu digunakan paling sekitar tidak sampai 1 minggu habis. Selain vaksin anti rabies atau VAR, serum anti rabies juga terbatas jumlahnya, hanya 58 vial. Berbeda dengan VAR, anggaran serum anti rabies berasal dari dana APBD. Untuk mengatasi keterbatasan vaksin, Dinas Kesehatan Karangasem meminta pasokan vaksin ditambah untuk menekan angka penularan rabies. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.